Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala ta'ala fi kitabil karim wa ayatul ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita diberikan dua nikmat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani makhbudum fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan manusia. Wahia as-sihah wal fakhar, yaitu nikmat sehat dan waktu lapang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua nikmat ini Allah berikan kepada kita, yaitu kita sehat walafiat, kemudian ada waktu lapang dapat kita hadir ke masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat fardu Jumat. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Syafwaqallah. Kita cinta kepada Rasulullah, kita rindu kepada Rasulullah, mengobati cinta kita, menghilangkan rindu kita. Banyak-banyaklah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumpama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Rajab, di mana kita tahu bahwa Jumat terakhir di bulan Rajab ini, ketika nanti khutbah Jumat duduk kedua itu dikabulkan doa. Maka dari itu ada dua yang disampaikan oleh Rasulullah yang dikabulkan doa di akhir bulan Rajab itu. Yang pertama pada Jumat terakhir seperti ini. Yang kedua duduk antara dua khutbah nantinya. Di situ kita ucapkanlah doa yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa kita. Terutama apa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah umur kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban nantinya, dan sampaikan umur kami sampai kepada bulan Ramadan. Karena kita tahu nanti bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak dosa, maka dari itu kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita gugur dan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, yaitu surga. Itulah semua harapan orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, judul kita pada hari ini adalah hikmah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini adalah tanggal 24 di bulan Rajab. Kita tahu bahwa disepakati para ulama adalah Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanggalnya adalah tanggal 27 Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya lebih kurang, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, dalam artian bahwa Muhammad Rasulullah itu adalah hamba Allah. Pada saat itu ditawarkan Allah kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apakah engkau menjadi nabi atau menjadi raja? Pada saat itu Nabi Muhammad SAW meminta dia sebagai nabi dan dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kalau hamba Allah Subhanahu wa taala ini yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ditukilkan di dalam ayat ini, Subhanallazi asra bi 'abdihi laila, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan pada malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, allazi barakna haulah, yang dalam perjalanan itu Allah berikan keberkahan, linuriyahu min ayatina, dan sekaligus Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul basir, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, kita tahu adalah sejarah yang paling penting diketahui umat Islam, yaitu perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kisah ini adalah sangat istimewa bagi kita, di mana kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ini adalah menjemput perintah salat. Ibadah-ibadah lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerimanya di bumi. Seumpama perintah membayar zakat diterimanya di bumi. Umpama perintah melaksanakan ibadah puasa diterimanya di bumi. Umpama lagi perintah melaksanakan ibadah haji diterimanya di bumi. Tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menjemput Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerimanya langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalam at-tahiyat kita, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadikas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini adalah ucapan dialog Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, segala kemuliaan, segala keagungan untukmu ya Allah. Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Selamatlah engkau wahai Nabi. Nabi tidak mencukupkan pada itu. Assalamu alayna
wa ala ibadikas solihin. Selamatlah kepada umatku yang solih dan beribadah kepada Allah. Assalamualaikum wa ala ibadikas solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, itulah dalam artian bahwa kalau Nabi kita dalam pelaksanaan mi'rajnya adalah satu kali, tetapi dalam pelaksanaan kita disebutkan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat orang-orang beriman itu, mi'raj itu adalah salatnya orang-orang yang beriman. Maka dari itu dalam kehidupan kita salat ini tidak ada tawar-menawar. Kalau tidak dapat kita melaksanakan solat itu dengan berdiri, laksanakanlah solat itu dengan duduk. Tak bisa kita laksanakan solat itu dengan duduk, laksanakanlah solat itu dengan berbaring. Tidak dapat kita laksanakan solat itu dengan berbaring, laksanakanlah solat itu dengan isyarat. Namun tidak boleh meninggalkan kewajiban solat. Itulah pentingnya solat. Sehingga sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, bainal kafir wal mukmin as-shalah. Perbedaan orang kafir dengan orang mukmin itu adalah salat. Maka dari itu jangan kita menyalahkan yang lain dalam kehidupan kita ini, bahwa ini tegas-tegas disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal mukmin wal kafir as-shalah. Perbedaan orang mukmin dengan orang kafir itu adalah salah satunya di antaranya adalah pelaksanaan salat. Maka dari itu salat ini harus kita kerjakan. Kenapa kita kerjakan salat ini? Karena salat ini adalah untuk kita. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Ankabut, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Ulama telah menafsirkan apa itu keji dan apa itu mungkar. Keji itu dalam artian bahwa penyakit rohani kita. Kalau ada mungkin di antara kita masih banyak penyakit rohaninya, seperti iri hati, buruk sangka, sum'ah, sombong, dan lain sebagainya. Ini adalah penyakit hati. Maka dari itu penyakit hati ini mungkin kalau kita terjemahkan ayat ini, ulama menafsirkan mungkin salah satu kesalahannya belum benar solatnya. Maka dari itu kita ambil natijah dari terjemahan itu bahwa kalau ingin kita agar hati kita ini bersih, kalau ingin kita agar hati kita ini terhindar dari buruk sangka, iri hati, sombong, kemudian angkuh dan semacamnya, maka perbaikilah solatmu. Jika kita sudah perbaiki solat kita, insya Allah fahsya itu akan hilang dari diri kita. Kemudian mungkar. Apa itu mungkar? Mungkar itu adalah anarkis bahasa kita. Maka kalau kita menginginkan masih ada dalam diri kita, umpamanya sifat-sifat anarkis, umpamanya tangan kita masih mau menyakiti badan orang lain, atau umpamanya mulut kita masih bisa menghina dan mencaci orang lain, atau dalam bentuk anarkis lainnya, katakanlah bahwa orang ini belum benar melaksanakan solatnya. Karena ibadah yang punya garansi, ibadah yang punya jaminan, yang kita tahu bahwa dalam ayat ini, innas solata, laksanakan kamu solat, sesungguhnya solat itu memberikan garansi. Apa garansinya? Fahsya wal munkar. Kalau solat kamu kerjakan, insya Allah akan hilanglah penyakit fahsya pada dirimu, dan kalau solat kamu kerjakan, akan hilanglah penyakit mungkar pada dirimu. Maka kita evaluasi diri kita. Kalau masih kita ada buruk sangka, iri hati, penyakit rohani, mungkin solat kita belum maksimal. Kemudian kalau ada masih mungkar, perbuatan kita anarkis, mungkin solat kita masih belum maksimal.
Karena kita tahu bahwa amal yang paling baik itu solat. Karena dalam hadis Rasulullah disampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Nanti di akhirat yang pertama dihitung amal ibadah kamu itu solat. Idza saluhat, apabila solat kamu baik, salaha amalu kulluhu, maka baiklah amal yang lain. Maka dalam artian bahwa standar dalam kehidupan kita ini, solat ini mesti kita kerjakan dengan baik. Maka jangan kita katakan dia itu memang tak solat, dia baik, itu tidak baik. Kadang-kadang masalah di jamaah orang mengatakan demikian. Dia itu memang tak solat, tapi dia rajin bantu orang. Dia itu tidak baik dalam standar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang kita perhatikan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka amal yang paling baik itu adalah solat. Yang kedua, solat yang paling baik itu di awal waktu. Dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, afdalus shalah awalal wakti. Solat yang baik itu kita kerjakan di awal waktu. Karena jamaah kita semua kadang-kadang banyak lagi kadang-kadang di antara kita ini mengulur-ulur waktu. Kan zuhur panjang, asar panjang, waktu isya lama. Akhirnya apa? Akhirnya kita mengulur-ulur waktu. Ini adalah salah. Rasul menyampaikan afdalus shalah awal waktu. Solat yang baik itu di awal waktu. Kenapa? Yang pertama, belum ada jaminan kita hidup 1 detik, 2 detik ke depan. Belum ada jaminan 1 menit, 2 menit ke depan. Kita masih hidup. Atau apalagi berjam-jam ke depan. Kalau solat kita tinggalkan, kita lalaikan, kita mati, kita meninggal. Akhirnya kita sudah mendapat dosa. Kenapa? Kita melalaikan solat. Maka dari itu hadirin jamaah yang Allah muliakan. Ini kita jaga. Bagaimana menjaga solat. Sehingga banyak ulama-ulama mencontohkan kepada kita. Rasulullah SAW pun mencontohkan kepada kita. Sebaiknya adalah kita yang menunggu waktu solat. Bukan waktu itu yang mendatangi kita. Dalam artian bahwa katakanlah sekarang ini. Waktu solat zuhur jam 12.30. Jam 12.15 kita sudah siap-siap. Dan kalau bisa sudah duduk kita di tempat melaksanakan solat. Ini yang terbaik. Selama hari ini kan banyak kadang-kadang kita lihat bahwa azan dia baru datang. Sebaiknya memang sebelum azan itu sudah dia datang ke masjid atau sudah dia siap-siap di rumah. Begitu artinya apa? Dia yang menunggu waktu, bukan waktulah yang menunggu dia. Jadi hadirin jamaah yang Allah muliakan. Yang kedua kata Rasulullah, afdalus shalah awalal waktu. Salat yang baik itu adalah kita kerjakan di awal waktu. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, solat yang terbaik itu kita laksanakan berjamaah. Di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa solat berjamaah itu afdalu min salatil fajri bisab'i wa isrina darajatan. Solat berjamaah itu Allah akan berikan kelebihannya 27 derajat. Allah berikan 27 derajat. Dalam artian bahwa ini kelebihan orang-orang yang sholat berjamaah. Malah di dalam hadis lain, kami nukil dalam salah satu buku dijelaskan hadis Rasulullah SAW menyampaikan, man shalla sholatan ma'al jamaah, siapa yang Solat itu dia kerjakan dengan berjamaah. Falahu khamsatul asya'a. Maka Allah berikan kepadanya 5 keistimewaan. Kami ulang kembali. Man shalla sholatal ma'al jamaah. Falahu khamsatul asya'a. Siapa yang melaksanakan solat itu dia kerjakan dengan berjamaah. Falahu khamsatul asya'a. Allah berikan kepadanya 5 hal. Yang pertama al-awwal la yusibuhu fakran fid dunya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesusahan hidupnya di dunia. Karena kita tahu kita ini kan kadang-kadang banyak mengeluh. Kena susah ekonomi, kena susah ini itu dan segala macamnya.
Kadang-kadang kita salahkan orang, kadang-kadang kita salahkan tempat kerja kita, kadang-kadang kita salahkan umpamanya perusahaan kita. Malah yang paling mengerikan lagi dia salahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita evaluasi diri kita. La yusibuhu faqrun fid dunya. Kalau orang yang melaksanakan sholat itu dengan berjamaah, Allah menjamin la yusibuhu faqrun fid dunya. Tidak akan diberikan Allah kesusahan baginya di dunia. Insyaallah kita sehat walafiat. Anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ekonomi kita stabil, dalam kehidupan kita masyarakat baik-baik saja, di tempat kerja kita baik-baik saja. Apa yang mendorong ini? Kita mengamalkan salah satunya amalan, yaitu sholat berjamaah. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, yang kedua, kata Rasulullah SAW, keistimewaan, keutamaan sholat berjamaah itu adalah yarfa'allahu ta'ala anhu azabal qabri. Kalau dia nanti meninggal, Allah angkat siksa kubur. Karena kita tahu bahwa berpindahnya kita dari alam dunia, katakan meninggal dunia, akan masuk kepada satu alam, yaitu alam kubur. Alam kubur itu adalah alam di mana luasnya perbandingan dunia dengan alam rahim. Maka dari itu, di sana ada dua yang akan didapatkan orang-orang yang beriman. Salah satunya apa? Dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari surga, mendapatkan raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surga di dalam kuburnya. Dalam artian bahwa bagi orang-orang yang menjaga sholat berjamaah, dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, yaitu taman-taman surga di dalam kuburnya. Inilah yang dijelaskan Allah, dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'allahu ta'ala anhu adzabal qabri. Kemudian yang ketiga, yu'ta kitabahu biyaminihi. Ketika nanti kita meninggal dunia, catatan amal kita akan diberikan yang baik-baik saja. Kita tahu bahwa kita ini bukan orang baik. Kita tahu bahwa kita ini bukan orang soleh. Bukan banyak amal kita. Kadang-kadang banyak dosa kita. Semua yang kita lakukan dicatat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kamu lakukan di muka bumi ini, apa yang kamu buat, apa yang kamu ucapkan, itu semuanya dicatat. Siapa yang mencatatnya? Adalah dua malaikat, raqibun, raqib, atidun, atid. Semuanya itu tidak akan terlewatkan. Tapi dengan keistimewaan bahwa kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, Allah pandu diri kita, malah Allah hapus segala dosa-dosa kita. Sehingga disampaikan dalam hadis ini, yu'ta kitabahu biyaminihi, ditunjukkan nanti, dicatat ketika kita meninggal dunia, amal-amal yang dicatat adalah amal-amal baik kita, sedangkan amal-amal buruk kita dihapus Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin jamaah yang Allah muliakan, catatan amal kita itu ditunjukkan dua kali. Ketika yang pertama menghadapi sakaratul maut, yang kedua nanti ketika di yaumil mahsyar kita akan dipertanggungjawabkan semua amal ibadah kita. Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rabi yamurru siratal mustaqim kal buraq. Ketika dia nanti meninggal dunia, ketika nanti dia sampai di yaumil mahsyar, melewati siratal mustaqim itu bagaikan sambaran kilat. Dalam artian bahwa cepatnya secepat kilat menyambar. Kita tahu bahwa di dunia saja kita antrian, umpamanya antrian belanja atau antrian beli tiket, antrian umpamanya di bandara, itu kita sangat resah sekali. Apalagi antrian kita, semua umat di dunia meninggal dunia, dikumpulkan di yaumil mahsyar, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW yang terakhir adalah meninggal dunianya. Maka pada saat itu akan antrian, di mana pada saat itu matahari sejengkal dari kening kita, la yanfa'u malu wala banun, tidak ada yang membantu kita, tapi yang membantu kita adalah sholat berjamaah. Bagaimana sholat berjamaah itu?
kita masuk surga dengan tidak diantri, sehingga Allah Subhanahu Rasulullah menyampaikan yamurru siratal mustaqim kalburak, kita nanti melewati siratal mustaqim itu bagaikan sambaran kilat langsung masuk ke dalam surga. Yang kelima kata Rasulullah, yadkhulullahu taala al-jannah bila hisabin wala azabin, Allah masukkan kita ke dalam surganya tanpa dihitung amal ibadah kita, tanpa dihisap lagi semua amal ibadah kita. Jadi hadirin jamaah yang Allah muliakan, yang ketiga adalah solat yang terbaik itu kita laksanakan dengan berjamaah. Yang terakhir, solat yang terbaik itu adalah kita laksanakan di masjid. Al-masjidu ussisu ala taqwa. Masjid yang terbaik itu adalah masjid itu adalah membina orang-orang yang bertakwa. Pastikanlah orang-orang yang masuk ke masjid itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kata Allah di dalam Al-Quran, diterjemahkan oleh para ulama, bimtisalil awamiri wa tinabun nawahi sirran wa alaniyah. Orang yang datang ke masjid itu, dia dapat terbenteng dirinya dari perbuatan keji dan terbenteng dirinya dari perbuatan mungkar. Dapat kita simpulkan khutbah kita pada hari ini dengan pelaksanaan Isra Mi'raj. Rasulullah SAW mendapat perintah solat. Solat itu amal yang terbaik. Solat itu adalah amal yang terbaik. Kemudian solat itu kerjakan yang terbaik ada dari awal waktu. Kita kerjakan di awal waktunya berjamaah, dan berjamaah kita laksanakan di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ini kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibullahi ibadallahi ila ma da'akum wa sallu wa sallimu illa hadakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la tabi'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.